semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi dengan Bapak untuk belajar matematika. Tidak menunggu lama, yuk simak videonya. Oke, kita mulai belajarnya ya. Materi ini adalah mengenai menyusun persamaan kuadrat. Namun, sebelum memahami ini, Bapak akan sedikit mengingatkan mengenai hubungan antar akar-akar dengan koefisien persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka hasil jumlah akar-akarnya itu sama dengan min B per 2A. Ya, Bapak akan berikan contoh agar lebih dipahami. Misalkan Bapak punya persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, tentu masih ingat kan cara memfaktorkannya? Kita buat kurungan dulu 2 sama dengan 0. Lalu kita tahu bahwa X kuadrat itu didapat dari X dikali X. Lalu kita lihat di sini koefisien 1 dan C-nya adalah 6. Maka 1 dikali 6 ya, kita dapat 6. Nah, kita cari faktor dari 6. 6 itu didapat dari bisa 1 kali 6, bisa 2 dikali 3. Nah, kita tinggal pilih nih antara ini dan ini. Mana yang lebih cocok ketika hasil penjumlahannya adalah 5. Tentu yang ini ya. Sehingga faktornya adalah positif 2, positif 3. Karena hasil kalinya adalah 6 dan ketika dijumlahkan adalah 5. Ini faktornya. Oke, selanjutnya kita cari akar-akarnya. X ditambah 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan, ini pindah ya, menjadi negatif 2. Atau X ditambah 3 sama dengan 0. Maka akar berikutnya adalah X sama dengan, ini pindah juga ke sini, jadi negatif 3. Nah, akar X1 dan X2-nya adalah negatif 2 dan negatif 3. Nah, sekarang kita uji koefisien-koefisiennya. Ini untuk A-nya ya. Di sini ada A-nya kita punya 1. Untuk B-nya kita ada 5. Lalu untuk C-nya sendiri adalah 6. Oke, kita buktikan apakah betul X1 ditambah X2 hasilnya sama dengan negatif B per A. Kita coba ya. X1, X2-nya, X1-nya adalah negatif 2, lalu X2-nya adalah negatif 3. Itu harus sama dengan min B, berarti min 5 per A1. Nah, kita lihat ini hasilnya negatif 2 ditambah negatif 3, yaitu negatif 5. Ini sama, negatif 5 dibagi 1 hasilnya negatif 5. Oke, terbukti ya bahwa sifat ini berlaku. Selanjutnya yang kedua, kita buktikan lagi. Jika X1 dan X2-nya dikalikan, maka sama dengan C per A. X1-nya adalah negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan C per A. Berarti C-nya adalah 6 dibagi A-nya adalah 1. Nah, hasil kali ini negatif 2 dikali negatif 3 hasilnya positif 6. 6 dibagi 1 sama 6 ya. Nah, sifat kedua pun juga berlaku. Nah, ini hubungan antara akar-akar dan koefisien persamaan kuadrat. Oke, mudah-mudahan ingat kembali ya. Kita selanjutnya memasuki materi intinya.
yaitu menyusun persamaan kuadrat. Oke, tidak menunggu lama ya, kita fokus kembali. Sebuah persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2 ditentukan rumus berikut, yaitu X2 dikurangi jumlah akar-akar dikali X ditambah hasil kali akar-akar sama dengan 0. Nah, ini jika ditulis dalam notasi matematik ya, kita tulis dalam bentuk matematik ya, bentuk matematikanya. Maka ini seperti berikut. X kuadrat dikurangi jumlah akar-akar berarti X1 ditambah X2. X ditambah hasil kali berarti X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, ini dalam bentuk matematikanya ya, atau dalam bentuk simbol-simbol matematika. Nah, bentuk umum ini nanti yang akan digunakan untuk menyusun persamaan kuadrat. Jadi, untuk video sebelumnya itu membahas bagaimana kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Dan sekarang itu kebalikannya. Justru dari akar-akarnya yang diketahui ya, yaitu X1 dan X2-nya, kita akan mencari bentuk persamaan kuadratnya. Tuh ya, jadi dibalik untuk yang saat ini. Oke, kita kerjakan contoh soalnya. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya sebagai berikut ya. Nah, di sini di kanan sudah Bapak cantumkan juga untuk rumusnya. Nah, Bapak akan tanda ini X1-nya ditambah X2 dengan warna merah, lalu berikutnya yaitu ditambah X1 dikali X2 dengan warna biru ya. Kita kerjakan nomor 1 dulu. Jadi nomor 1 itu X1-nya adalah 2 dan X2-nya adalah 6. Kita masukkan ke dalam rumusnya. X kuadrat dikurangi jumlah akar-akarnya, berarti X1-nya 2 ditambah 6X. Selanjutnya adalah hasil kali akar-akarnya, yaitu X1-nya adalah 2 dikali X2-nya 6 sama dengan 0. Nah, selanjutnya tinggal disederhanakan. X kuadrat dikurangi 2 ditambah 6 yaitu 8. Jangan lupa dikali X ditambah 2 kali 6 yaitu 12 sama dengan 0. Ini dia persamaan kuadratnya ya. Oke, agar lebih paham nih, kita kerjakan nomor 2. X1-nya adalah negatif 3 dan X2-nya adalah negatif 2. Seperti tadi, X kuadrat dikurangi hasil jumlah daya akarnya yaitu negatif 3 ditambah negatif 2. X ditambah hasil kalinya yaitu negatif 3 dikali negatif 2 sama dengan 0. Nah, ini selanjutnya kita sederhanakan lagi. X kuadrat dikurangi. Nah, berapa nih hasilnya? Negatif 3 ditambah negatif 2. Ya, betul. Hasilnya negatif 5. X ditambah negatif 3 dikali negatif 2 positif 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita punya negatif dan negatif. Ya. Kalau dikalikan jadi positif. Jadi hasil akhirnya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ini dia persamaan kuadratnya. Bapak yakin kalian sudah mulai paham dengan 2 contoh soal berikut. Oke, biar makin mantap, kita coba nomor 3.
X1 nya sama dengan 0 dan X2 nya sama dengan setengah. X kuadrat dikurangi hasil jumlah akarnya 0 ditambah setengah. Dan berikutnya adalah hasil kalinya, yaitu 0 dikali setengah sama dengan 0. Kita sederhanakan. X kuadrat dikurangi 0 ditambah setengah dikali X, jangan lupa, ditambah, nah ini 0 kali setengah, hasilnya 0 sama dengan 0. Sebetulnya nggak usah ditulis jika plus 0 ya, karena tidak akan merubah nilai. Oke, nah agar terlihat lebih sederhana dan tidak ada bentuk pecahan, kita bisa mengkalikannya dengan angka 2 seluruhnya ya. Jadi nanti 2 dikali X kuadrat, jadi 2X kuadrat. Negatif setengah X dikali 2, jadi setengah dikali 2 itu hasilnya 1. 1X, kita nggak menulis 1X ya, cukup dengan negatif X. Ditambah 0 ya nggak usah ditulis. 2 dikali 0 ya tetap 0, sama dengan 0. Nah ini dia jawabannya untuk nomor 3. Nah ini nih selanjutnya nomor 4 nih. X1 dan X2 nya dalam bentuk pecahan. Oke, tapi pengerjaannya sama saja ya, cuma nanti dalam pengoperasiannya saja ada operasi pecahan. Oke, tidak menunggu lama. X kuadrat dikurangi, seperti biasa Bapak akan menggunakan warna merah agar mudah dikenali ya, setengah ditambah 1/3 X ditambah, selanjutnya hasil kalinya. Hasil kalinya berarti setengah dikali 1/3 sama dengan 0. Oke, kita coba operasikan. X kuadrat dikurangi, nah ini masih ingat nggak? Setengah ditambah 1/3 ya, ini operasi pecahan biasa seperti dulu waktu SD ya, samakan penyebutnya. 2 kali 3 6 ya, 6 bagi 2 3, 3 kali 1 3, ditambah 6 bagi 3 2, 2 kali 1 hasilnya 2. Jangan lupa X nya ditambah. Nah kalau perkalian pecahan lebih gampang kan ya, atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 1 1, 2 kali 3 6 sama dengan 0. Kita lanjutkan, kita sederhanakan. X kuadrat dikurangi 3 tambah 2 5/6, X ditambah 1/6 sama dengan 0. Oke, sampai sini ya, pasti kalian paham. Cuman ini belum sederhana ya, masih ada bentuk pecahannya. Seperti nomor 3 ya, biar pecahannya hilang. Karena di sini 6 nih ya penyebutnya, maka seluruhnya dikalikan 6. Jadi 6 kali X kuadrat 6X kuadrat, lalu 5/6X jadi negatif 5X ya, ditambah 1/6 kali 6 1 sama dengan 0. Ini dia jawabannya. Oke, sama mudahnya kan dengan nomor 3, 2, dan 1. Masih penasaran? Satu soal lagi, nomor 5 ya, kita bahas. Nah ini nomor 5, X1 nya adalah 1 ditambah akar 2, X2 nya adalah 1 dikurangi akar 2. Pengerjaannya sama dengan menggunakan rumus ini ya. X kuadrat dikurangi 1 ditambah akar 2, X1 nya ya, ditambah 1 dikurangi akar 2.
X ditambah hasil kalinya 1 ditambah akar 2, kita kasih tanda kurung aja deh, 1 dikurangi akar 2 sama dengannya di sini sama dengan 0. Oke, kita operasikan. X kuadrat ini kita cari yang sejenis ya, bentuk akar dengan bentuk akar, bilangan bulat dengan bilangan bulat. Ini 1 ditambah 1 itu hasilnya 2 plus akar 2 dikurang akar 2 habis ya, jadi hasilnya negatif 2. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Sekali lagi, ini dengan ini ya, ini dengan ini, jangan lupa dikalikan X. Nah kalau ini, kalau yang berikutnya kalian ingat bentuk A plus B A min B sama dengan A pangkat 2 min B pangkat 2. Nah, apa namanya? Selisih 2 kuadrat. Jadi tinggal kita tulis, ini A-nya ya, ini B-nya. Jadi A kuadrat 1 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat sama dengan 0. Jadi hasil akhirnya X kuadrat dikurangi 2X. Nah ini 1 pangkat 2 ya 1. Akar 2 pangkat 2 nih, ini diakarin habis. Jadi kalau dalam bentuk pangkat pecahan 2/2 yaitu 2 pangkat 1 ya, sehingga tinggal dikurangi 2 sama dengan 0. Nah ini tinggal dikurangin X kuadrat negatif 2X, 1 dikurangi 2 yaitu negatif 1 sama dengan 0. Nah ini dia untuk jawaban nomor 5. Nah itu dia 5 contoh soal menyusun persamaan kuadrat dari akar-akarnya yang sudah diketahui. Seperti biasa, agar pemahamannya lebih mantap, kalian coba latihan soalnya. Oke, video dari Bapak cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan kali ini bisa dipahami. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.